Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu para dosen penguji, perkenalkan nama saya Sukana. Saya adalah seorang guru mata pelajaran Akidah Akhlak di MTS Matlaul Anwar Turus Patia, Kabupaten Pandeglang, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Daljab Kementerian Agama Bat 1 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 7 dengan materi masa dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan menggunakan metode problem based learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya seperti biasa melakukan doa dulu agar apa yang kita pelajari bermanfaat dan mendapatkan kebaikan dan dimudahkan oleh Allah dalam menuntut ilmunya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Seluruhnya siap. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berbaca doa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bijidni ilman warzuqni fahman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini Ibu absen dulu ya. Amanda Auliasari Hadir. Anita Hadir. Asmi Hadir. Eva Nur Aflaha Hadir. Kaila Purnamasari Hadir. Siti Rumsina Hadir. Sulistiawati Hadir. Yulia Zahra. Hadir. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Oke, silakan. Mohon maaf untuk berdiri dulu semuanya. Berdiri dulu. Sudah rapi? Sekarang coba tengok samping bawah samping kiri, apakah tidak di tempatnya ada sampah? Tidak. Oke, kalau tidak silakan duduk lagi. Baik anak-anak, Ibu mau tanya mengenai materi minggu kemarin. Mengenai apa ya materi minggu kemarin? Mengenai Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mencari Dalam mencari Tuhannya. Coba ceritakan secara singkat Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mencari Tuhannya. Amanda? Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhannya menunjukkan betapa kuatnya keinginan beliau untuk menemukan kebenaran sejati. Dengan menggunakan akalnya, beliau merenungi ciptaan Allah seperti binatang, bulan, dan matahari. Namun itu tidak layak menjadi Tuhan kalau tidak tepat. Akhirnya, Nabi Ibrahim alaihissalam sampai pada keyakinan bahwa Tuhan yang sejati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta langit dan bumi yang tidak pernah terbenam dan tidak berubah dan tidak tergantung pada apapun. Kisah ini mengajarkan bahwa keimanan yang benar harus lahir dari akal yang sehat, hati yang bersih, dan pencarian yang tulus. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat kita. Baik anak-anak ibu yang hebat, dalam perjalanan pendidikan kalian tidak hanya ilmu pengetahuan yang kalian cari, tapi juga karakter akhlak mulia. Sebagai pelajar Pancasila, kita diajarkan agar senantiasa takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, dan berakhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Kalian juga harus mampu berpikir kritis, kreatif dalam menghadapi segala tantangan. Serta kalian harus bekerja sama dengan teman-teman untuk mencapai tujuan bersama. Ingat, perbedaan di antara kita merupakan suatu anugerah. Kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai kebinekaan. Anak-anak ibu yang hebat, ada seorang nabi
yang pernah berdiri tegak sendirian menghadapi kaumnya yang tersesat. Dia tidak pernah takut, dia tidak pernah ragu. Dia adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sosok teladan yang mengajarkan kepada kita bahwa satu orang yang berpegang teguh terhadap kebenaran akan mengalahkan ribuan orang yang mengikuti kebatilan. Nah, pada hari ini kita akan belajar dari perjuangan luar biasa beliau agar kita tumbuh menjadi pribadi yang berani menyampaikan kebenaran dan berani menolak kemusyrikan. Oke, sebelum ke materi, Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Di antaranya Ibu harapkan kalian mampu menceritakan kembali masa dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam secara beruntun. Kemudian kalian Ibu harapkan dapat menjelaskan nilai-nilai akhlak dalam perjuangan beliau. Ketiga, Ibu harapkan kalian dapat meneladani sifat-sifat mulia Nabi Ibrahim dalam kehidupan sehari-hari, serta kalian mampu menunjukkan sikap keberanian dalam menyampaikan kebenaran dan menolak kesyirikan. Ya, adapun langkah-langkahnya nanti Ibu akan putarkan sebuah video yang nanti kalian amati telah baik-baik. Setelah itu Ibu akan bagikan lembar kerja yang akan kalian kerjakan secara bersama-sama berdasarkan kelompoknya masing-masing. Setelah itu hasilnya dipresentasikan. Oke, siap? Siap. Sudah siap belajar hari ini? Sudah. Apakah kalian ingin menguasai materi hari ini? Oke, Ibu akan putarkan materinya. Silakan diamati, ditelaah baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Ibu harapkan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini pembelajaran kita masuk ke masa dakwah Nabi Ibrahim alaihi salam. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama Ibu harapkan kita semua dapat menghayati keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam, meneladani perilaku dari Nabi Ibrahim alaihissalam, dan mengambil manfaat dari masa dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam menjalankan dakwahnya, beliau dihadang dengan persoalan berat. Masa jahiliyah adalah masa keserakahan dan keburukan umat manusia terbesar. Berhala tersebar di mana-mana dijadikan Tuhan yang disembah oleh Raja Namrud dan rakyatnya. Suatu hari pada saat orang-orang di negara Nabi pergi dan meninggalkan kampungnya, Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki akal untuk menghancurkan semua berhala-berhala itu. Beliau menghancurkan berhala-berhala itu dengan sebuah kapak. Lalu beliau menyisakan satu berhala dan sengaja menaruh kapak sebagai kalung berhala tersebut. Setelah Raja Namrud dan pengikutnya kembali ke negerinya, Raja Namrud sangat marah mengetahui kejadian tersebut. Raja langsung menuduh Nabi Ibrahim sebagai pelakunya, karena Raja tahu bahwa beliau tidak suka terhadap berhala-berhala itu. Raja meminta agar Nabi Ibrahim alaihissalam dibawa ke hadapannya untuk dihukum. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mengaku bahwa ialah yang menghancurkan berhala-berhala itu. Dengan kecerdasan Nabi, beliau berkata bahwa berhala besar yang berkalung kapak itulah yang menghancurkan berhala-berhala lainnya. Raja Namrud tertawa dan mengatakan bahwa tidak mungkin berhala batu bisa melakukan hal seperti itu. Dari situlah Nabi lalu mengatakan bahwa berhala yang tidak bisa apa-apa, kenapa harus disembah? Mendengar perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam, para pengikut Raja Namrud tersadar bahwa berhala yang mereka sembah selama ini bukanlah Tuhan.
Raja Namrud semakin marah terhadap beliau. Raja memerintahkan pasukannya untuk membakar beliau hidup-hidup. Nabi diikat di tengah tumpukan kayu, lalu raja memerintahkan untuk menghidupkan api untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Atas kuasa dan izin Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan dari kobaran api yang panas tersebut. Melalui surat Al-Anbiya ayat 69, Allah berfirman, "Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim." Yang artinya, Allah berfirman, "Wahai api, jadilah engkau sejuk dan selamat ke atas Nabi Ibrahim." Betapa terkejutnya Raja Namrud dan pengikutnya ketika api yang besar itu padam. Nabi Ibrahim alaihissalam keluar tanpa luka sedikit pun. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam menunjukkan kepada kita bahwa kebenaran dan keimanan yang teguh akan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun beliau dihadapkan pada ancaman, penolakan, bahkan hukuman yang sangat berat, Nabi Ibrahim tetap berdakwah dengan keyakinan dan keberanian. Keajaiban yang terjadi saat api menjadi dingin adalah bukti nyata kekuasaan Allah dan perlindungannya terhadap hamba yang beriman. Hikmah mempelajari kisah dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari kisah ini kita belajar untuk tetap istiqomah dalam membela kebenaran, tidak takut menyampaikan kebaikan, serta selalu percaya bahwa pertolongan Allah akan datang kepada orang-orang yang bersabar dan bertawakal. Baiklah anak-anak, terima kasih. Semoga ilmu yang didapat hari ini dapat bermanfaat dan mendatangkan kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari materi di sini yang sudah kalian amati bersama-sama, Ibu mau tanya, mengapa Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menyembah berhala, padahal orang-orang di sekelilingnya melakukan hal itu? Nabi Ibrahim alaihissalam menolak menyembah berhala karena ia menggunakan akal yang berpikir dan menyadari bahwa berhala tidak bisa menciptakan apapun, tidak bisa bertangan, melihat atau menolong. Meski semua orang di sekelilingnya menyembah berhala, ia tidak teguh pada keyakinannya bahwa hanya Allah yang layak disembah. Ia tetap memilih kebenaran daripada mengikuti tradisi yang jelas-jelas menyimpang dari tauhid. Oke, terima kasih. Baik, pertanyaan yang kedua. Mengapa dalam berdakwah kita diharuskan menggunakan kesopanan dan kebijakan seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam? Zahra. Karena dakwah yang disampaikan dengan cara santun dan majelis akan lebih mudah diterima oleh orang lain. Sikap santun menunjukkan bahwa kita menghormati orang yang diajak, sementara pendekatan majelis membantu mereka memahami kebenaran secara rasional, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam atau pemusuhan. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu. Sekarang kalian, Ibu akan membagikan lembar kerja yang akan kalian kerjakan bersama-sama. Silakan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Silakan. Pertama, kalian harus identifikasi dulu masalahnya atau problemnya, masalah apa yang terjadi dalam dakwah Nabi Ibrahim. Kalian cari masalah utamanya, penyebabnya, dan akibatnya apa. Kemudian kalian eksplorasi nilai keteladanan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Oke, sikap apa yang dimiliki oleh Nabi, kemudian nilai akhlak apa yang dapat diteladani, dan berikan penjelasan secara singkat. Oke, setelah itu kerjakan juga, pecahkan masalahnya dengan 2 pertanyaan. Apa strategi yang akan kalian gunakan
agar pesan dakwah bisa diterima dengan baik, dan bagaimana cara meneladani sikap santun Nabi Ibrahim alaihissalam saat Kamu aja tulis, kamu kan gimana? Mudah? Ada yang ditanyakan? Sudah beres semuanya? Oke, kalau sudah, silakan kelompok pertama untuk mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang kami dapat masalah utamanya yang pertama, kaum Nabi Ibrahim menyembah berhala. Penyebabnya mereka mengikuti tradisi nenek moyang tanpa berpikir logis. Akibatnya mereka jauh dari ajaran tauhid dan kebenaran, terjebak dalam kesyirikan. Kedua, masalah utamanya keberanian Nabi Ibrahim menghadapi Raja Namrud. Penyebabnya raja merasa kekuasaannya tertentang oleh ajaran tauhid. Akibatnya Ibrahim dilempar ke dalam api besar sebagai bentuk hukuman. Yang selanjutnya, sikap Nabi Ibrahim alaihissalam yang pertama menolak menyembah berhala. Ialah akhlak yang ditunjukkan, tauhid yang kuat, penjelasan singkat tentang menyembah Allah meskipun lingkungan sekitarnya penuh kesyirikan. Yang kedua, sikap Nabi Ibrahim alaihissalam berdialog dengan logika, nilai akhlak yang ditunjukkan, bernalar, kritis, dan bijaksana. Penjelasan singkat menyampaikan kebenaran dengan cara berpikir rasional, bukan dengan emosi. Dakwah dengan keteladanan kami akan menjadi contoh yang baik terlebih dahulu dalam akhlak dan ibadah dengan menunjukkan sikap jujur, sopan, saling menghormati. Orang-orang akan lebih mudah menerima pesan dakwah karena melihat bukti nyata. Kedua, menggunakan kata-kata yang baik dan tidak menyinggung. Kami akan memilih kata-kata yang halus dan tidak mewujudkan orang yang lain saat menyampaikan kebenaran, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam yang tetap berbicara sopan bahkan ayahnya yang menolak dakwahnya. Sudah? Tepuk tangan dulu. media sosial itu secara positif. Kami akan membuat konten dakwah yang menarik di media sosial seperti video pendek, infografis, atau kutipan Islami dengan gaya yang santai tapi tetap sopan. Dakwah lebih mudah diterima oleh teman sebaya. Menghormati orang yang berbeda pendapat. Meskipun orang lain belum setuju atau berbeda pandangan, kami akan tetap menghormatinya dan tidak memaksa. Kami meniru sikap Nabi Ibrahim alaihissalam yang berdakwah dengan penuh kesabaran dan tanpa marah. Oke, terima kasih. Kami akan menyampaikan pesan dakwah dengan bahasa yang tidak menghakimi, penuh kasih dan logis seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Kami juga akan mendengarkan pandangan orang lain agar dakwah menjadi dialog, bukan monolog. Selanjutnya, kami akan menunjukkan akhlak mulia dalam keseharian seperti jujur, disiplin, dan peduli sesama. Dengan begitu, orang lain akan tertarik untuk mengetahui ajaran Islam yang kami yakini, seperti pendekatan lembut Nabi Ibrahim alaihissalam. Sudah. Ada yang pertanyaan? Oke, silakan. Mengapa penting menyampaikan dakwah dengan bahasa yang tidak menghakimi dan bersikap terbuka terhadap pandangan orang lain? Karena bahasa yang tidak menghakimi dan penuh kasih sayang akan membuat orang merasa dihargai, bukan disalahkan. Ya. Sikap terbuka terhadap pandangan orang lain menunjukkan bahwa dakwah adalah proses dialog, bukan memaksakan pendapat. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, kita perlu berdakwah dengan logis yang santun agar pesan kebenaran lebih mudah diterima. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Tidak ada? Cukup? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ibu ini akan membagikan lembar refleksi. Silakan nanti kalian
masing-masing. Anak-anak ibu yang hebat, untuk kesimpulan siapa yang mau mewakili? Oke, silahkan Eva. Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah di tengah masyarakat yang berada dalam kesesatan, penyembah berhala, termasuk Raja Namrud. Dengan kecerdasan dan keberaniannya, beliau menghancurkan berhala-berhala dan mengajak kaumnya untuk berpikir secara logis mengenai ketuhanan. Keteguhan imannya membuatnya rela menghadapi hukuman dibakar hidup-hidup. Namun Allah menolongnya dengan mukjizat menjadikan api menjadi dingin. Kisah ini mengajarkan bahwa kebenaran harus diperjuangkan dengan akal, iman, dan keberanian, serta bahwa pertolongan Allah selalu menyertai hamba-Nya yang taat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Ya, Ibu sedikit menambahkan untuk kesimpulan hari ini. Jadi masa dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita akan pentingnya keberanian, kecerdasan, dan keteguhan dalam menyampaikan kebenaran. Di tengah masyarakatnya yang menyembah berhala, Nabi Ibrahim berani menentang kesesatan dengan cara yang bijak dan penuh hikmah. Ya, ia menunjukkan bahwa berhala tidak layak disembah karena berhala tidak dapat berbuat apa-apa. Dengan keteguhan imannya, Allah balas langsung dengan pertolongan yang luar biasa, yaitu dengan diselamatkannya Nabi Ibrahim dari kobaran api. Ya, kita sebagai pelajar harus meneladani sifat mulia beliau, yaitu berani dalam menyampaikan kebenaran dan menolak kesyirikan. Bisa dipahami? Bisa. Untuk mencairkan suasana, kita ice breaking dulu. Sudah siap? Sudah. Aja, oke. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Oke, masih semangat? Oke, silakan keluarkan handphonenya masing-masing. Buka handphonenya, masuk ke puisi. Siap ya? Apa yang dikerjakan? Menyembah indikator dan bintang. Insya Allah. Baca ibu sama ini jawabannya. Sudah? Kelompok 3 dan kelompok 2. Oke, tepuk tangan. Anak-anak ibu yang hebat, alhamdulillah materi hari ini telah kita selesaikan bersama. Dari perjuangan beliau mengajarkan kepada kita akan pentingnya keberanian dalam menyampaikan kebenaran, kecerdasan dalam berdakwah. Ya, semoga kita semua dapat meneladani sifat mulia beliau dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menjaga akidah, ya. Terus semangat belajar, terutama dalam memperkuat keimanan agar kita menjadi pribadi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, untuk materi minggu depan insya Allah dengan izin Allah, yaitu materi kita mengenai Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mengorbankan anaknya. Oke, sekarang kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa agar yang kita dapat hari ini bermanfaat dan mendatangkan kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelancaran untuk menuju jalan kesuksesan dunia dan akhirat.